Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Triwahyuni dari kelas M6 dengan nomor BP 21101155310056 dengan dosen pengampu Hamidah Rahim SEMM. Baiklah, langsung saja saya akan menceritakan sejarah perkembangan industri dari era 1.0 hingga era Society 5.0. Baiklah, pertama langsung saja revolusi industri 1.0. Revolusi ini merupakan sebuah revolusi di bidang industri yang pertama kali terjadi tepatnya pada abad ke-18 pada periode tahun 1750 hingga tahun 1850. Revolusi ini ditandai dengan adanya penemuan mesin uap yang digunakan dalam proses produksi sebuah barang. Pada era ini juga terjadi perubahan besar pada cara manusia dalam mengolah sumber daya yang ada serta memproduksi sebuah produk khususnya pada beberapa bidang seperti bidang pertanian, manufaktur, transportasi, pertambangan, dan juga teknologi di seluruh dunia. Revolusi industri 1.0 ini juga pertama kali muncul di Britania Raya yang pada akhirnya tersebar ke seluruh negara yang ada di daerah Eropa Barat, Amerika Timur, Jepang, dan akhirnya ke berbagai negara di seluruh dunia. Dengan adanya penemuan James Watt tersebut, penggunaan tenaga angin pada alat transportasi pun semakin berkurang dikarenakan penggunaan mesin uap yang diperkirakan lebih murah dan efisien. Dengan adanya mesin uap tersebut, sebuah kapal dapat berlayar 24 jam penuh dengan adanya kayu serta batu bara yang cukup. Selanjutnya yaitu revolusi industri 2.0. Kemunculan revolusi ini terjadi di awal abad ke-20, dikenal dengan revolusi teknologi. Revolusi industri yang terjadi ini ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik yang membuat mesin uap yang tadinya sering digunakan dalam proses produksi semakin lama digantikan dengan adanya tenaga listrik tersebut. Dampak dari revolusi industri 2.0 ini yang lain dapat kita lihat dengan adanya kejadian Perang Dunia Kedua, di mana pada hal tersebut terjadi berbagai kendaraan perang seperti pesawat tempur, tank, hingga senjata lainnya melakukan proses produksi dalam skala yang besar. Pada era revolusi industri ini juga terjadinya perkembangan pada manajemen bisnis yang membuat semakin besarnya kemungkinan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi berbagai fasilitas yang ada di industri. Selanjutnya yaitu revolusi industri 3.0, di mana kemunculan revolusi industri 3.0 yang terjadi pada akhir abad ke-20 ditandai dengan adanya teknologi digital seperti internet. Jika dibandingkan dengan revolusi industri terdahulu, di mana revolusi industri 1.0 yang dipicu dengan adanya mesin uap, revolusi industri 2.0 yang dipicu dengan adanya ban berjalan atau dikenal juga dengan pembangkit listrik. Revolusi industri 3.0 ini dengan adanya berbagai mesin yang dapat bergerak dan juga berpikir secara otomatis yang dibuat dalam bentuk komputer dan juga robot. Selain itu, puncak revolusi industri 3.0 ini sendiri ditandai dengan adanya revolusi digital, di mana yang membuat ruang serta waktu yang tidak lagi menjadi sebuah jarak. Dengan adanya revolusi industri 3.0 terjadinya perubahan pada pola relasi serta komunikasi yang terjadi pada masyarakat kontemporer berbagai bisnis yang adapun harus beradaptasi dan berubah cara kerjanya agar dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan tidak hilang tertelan karena adanya kemajuan zaman. Namun dengan adanya revolusi ini sendiri, banyak industri pabrik yang lebih memilih untuk menggunakan mesin dibandingkan dengan tenaga manusia yang membuat peluang lowongan tenaga kerja semakin sempit. Hal ini dikarenakan penggunaan mesin yang semakin canggih tersebut dapat membuat proses produksi berkali-kali lipat lebih cepat dan berkualitas. Kemunculan bisnis dengan dasar teknologi pun semakin banyak, sehingga munculnya dengan istilah tersebut yaitu teknopreneur. Selanjutnya yaitu revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 yang terjadi pada awal abad ke-21 merupakan sebuah revolusi di mana manusia
telah menemukan pola baru hingga adanya kemajuan teknologi yang terdiri begitu cepat sehingga mengancam berbagai perusahaan yang lebih konvensional. Menurut konser Jerman yaitu Angela Merkel pada tahun 2014 yang menyatakan arti dari revolusi industri 4.0 sebagai sebuah transformasi komprehensif dari segala aspek produksi yang terjadi di dunia, seperti melalui pergabungan antara teknologi digital serta internet dengan industri konvensional. Selain itu, menurut Schlechtedal DKK 2015 mendefinisikan revolusi industri yang menekankan pada unsur kecepatan dari ketersediaan sebuah informasi, yaitu sebuah lingkungan industri di mana sebuah entitasnya dapat selalu terhubung dan mampu berbagai informasi dengan memudahkan antara satu sama lainnya. Dengan adanya revolusi industri 4.0 ini sendiri mengubah perspektif di mana ukuran perusahaan bukan lagi menjadi sebuah jaminan, tetapi bagaimana sebuah perusahaan dapat beradaptasi dan memiliki kelincahan merupakan sebuah kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan serta prestasi yang ada. Berbagai teknologi yang baru yang terjadi tidak pernah dipikirkan pun bermunculan, seperti layanan ojek online, pembayaran melalui gadget, sehingga warung digital yang bermunculan di tengah revolusi industri yang saat ini yang ada. Yaitu selanjutnya itu Society 5.0, di mana ini bermula pada pertengahan Januari, tepatnya 21 Januari 2019 di kantor Perdana Menteri Jepang. Mereka mengeluarkan atau meluncurkan roadmap yang lebih humanis yang dikenal dengan Super Smart Society atau Society 5.0, yaitu tatanan masyarakat yang berpusat pada manusia atau human centered serta berbasis teknologi based, merupakan penyempurnaan dari Society 4.0 di mana teknologi menjadi bagian dari manusia itu sendiri, bukan hanya untuk berbagi informasi, namun memudahkan kehidupan manusia sehari-hari. Society 5.0 menekankan pada kehidupan yang terintegrasi, mudah dan cepat. Sebagai contoh, penggunaan robot yang dapat membantu restoran membersihkan rumah dan lain-lain dapat dikendalikan dengan komputer dan internet. Society 5.0 membuat kehidupan manusia menjadi praktik otomatis sehingga teknologi tidak menguasai manusia, melainkan manusia yang dapat mendapatkan kualitas hidup yang baik dan nyaman. Pada Society 4.0, manusia mengakses cloud service dengan internet dan mencari, memperoleh, serta menganalisis data. Pada Society 5.0, informasi yang besar dari sensor-sensor pada ruang nyata diakumulasi pada ruang virtual. Data yang besar dianalisis oleh AI atau Artificial Intelligence, dan hasil analisis diberikan kepada manusia di ruang nyata dan berbagai bentuk. Yaitu soal selanjutnya, yaitu yang membedakan era industri 4.0 dan era industri Society 5.0, di mana industri 4.0 dan Society 5.0 sebenarnya tidak memiliki perbedaan yang jauh. Akan tetapi, konsep society lebih fokus pada konteks terhadap manusia. Revolusi industri 4.0 menggunakan kecerdasan buatan sebagai komponen utama, sedangkan Society 5.0 menggunakan teknologi modern namun tidak mengandalkan manusia sebagai komponen utama. Perbedaan antara industri 4.0 dan Society 5.0 ialah fakta bahwa industri 4.0 menekankan pada aspek melakukan suatu pekerjaan secara otomatis, sedangkan Society 5.0 lebih menekankan pada perluasan prospek kerja serta mengoptimalkan tanggung jawab pada jam kerja dalam merampungkan suatu pekerjaan. Kedua revolusi ini memiliki tujuan yang sama untuk
mensejahterakan kehidupan masyarakat, tetapi penggunaan pendekatan yang tidak sinkron. Itu soal selanjutnya, bagaimana perkembangan bisnis era industri 4.0 dan society 5.0 di Indonesia saat ini. Nah, yang seperti kita ketahui yaitu yang lagi marak-maraknya sekarang, pasti yang pada tahu sih ini, seperti TikTok Shop. Nah, yang dimana aplikasi ini nih masyarakat sangat tertarik pada menggunakannya, karena aplikasi ini menggunakan transaksi jual beli secara online, dengan melakukan promosi melalui video, yang mana masyarakat tertariknya karena juga dari pihak TikTok Shop-nya itu menggunakan diskon-diskon yang besar, jadi menarik masyarakat untuk berbelanja di e-commerce TikTok Shop tersebut. Dan juga aplikasi lainnya seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Di sana masyarakat sekarang lebih ke sana menggunakan untuk melakukan transaksi jual beli secara online, yang seperti kita ketahui pada saat ini yang kita lakukan. Hampir seluruh masyarakat Indonesia menggunakan pembelanjaan secara online. Dan juga produk yang ditransaksikan dalam e-commerce akan semakin beragam. Era industri 4.0 akan banyak melahirkan produk-produk baru di berbagai bidang. Kemudian pada era society 5.0, kehidupan masyarakat sudah berbasis pada teknologi digital dan transaksi online, sehingga e-commerce otomatis akan mentransaksikan produk yang beragam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara online. Itu baiklah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.